Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, izinkan saya pantun dulu ya Bapak Ibu. Nanti jawab cakep ya Pak? Cakep apa cantik? Cantik boleh. Di kali ada banyak buaya. Di safari jumpa jerapah. Selamat pagi hadirin yang bahagia. Yang jawab salam hidupnya penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini diawali dengan penuh semangat, penuh inspirasi dan penuh keberkahan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesempatan pada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara launching Posyandu Anggrek 15 Perumahan Bukit Cemara 7 yang kita cintai ini. Dengan penuh hormat kami ucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Suheri selaku Kepala Desa Mulyo Agung. Ini Ibu Puskesmas sudah datang? Belum. Ibu Kepala Puskesmas, kamu terjaga. Yang terhormat Ibu Dr. Higi Anitarini selaku Kepala UPT Puskesmas Ndau. Yang terhormat Ibu Sri Nurhandayani selaku Ketua TPPKK Desa Mulyo Agung. Yang terhormat Bapak Musanto selaku Ketua BPD Mulyo Agung. Yang terhormat Bapak Danul Koirudin selaku Kepala Dusun Jetis. Masih menyusul nih. Yang terhormat Ibu Nakes Bidan Desa Mulyo Agung, Ibu Kusnul. Yang terhormat Ibu Nuraili Sakti selaku Nakes Perawat Desa Mulyo Agung. Dan yang kami hormati, tak lupa Bapak Sriono selaku Ketua RW 12, Bapak Herianto selaku Ketua RT 1 RW 12, Bapak Sulistyo selaku Ketua RT 2 RW 12, Bapak Hanes Utama selaku Ketua RT 3 RW 12, dan ini yang paling sibuk Pak Hanes, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk memandu jalannya acara pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian yang di tengah kesibukan tetap meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di pagi hari ini. Selanjutnya saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Ketua RW 12, sambutan Bapak Kepala Desa Mulyo Agung, dilanjutkan dengan peresmian Posyandu Anggrek. Yang selanjutnya pemotongan tumpeng dan ditutup dengan doa. Dan yang terakhir ramah tamah dan peninjauan pelaksanaan Posyandu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara launching Posyandu Anggrek 15 ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap rangkaian kegiatan pada hari ini senantiasa diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua RW 12. Kepada Bapak Sriono kami persilakan. Supaya nggak salah, saya harus buka kepean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mulyo Agung, Bapak Suheri. Yang saya hormati
Ibu Ketua PKK Desa Mulya Agung yang sudah rawuh sini. Yang saya hormati Kepala Puskesmas ya, tapi tidak diwakili tadi. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Mulya Agung, Pak Musanto, sesepuh kita, sehat selalu Bapak. Yang saya hormati Kepala Dusun Jetis yang masih perjalanan, dan rupanya tadi ada berita lagi ada duka ya. Semoga diterima di sisi Allah SWT. Mertua, ibu mertua. Iya, mertuanya Bapak. Yang saya hormati Ibu-ibu bidan Desa Mulya Agung yang sudah rawuh. Kemudian Ibu perawat Desa Mulya Agung. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT 1, Ketua RT 2, Ketua RT 3, kemudian Ketua RT 7 di BJT yang dalam perjalanan Pak Suparman ini, beserta seluruh pengurus RT. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Ketua dan anggota kader Posyandu Anggrek 15 BJT, Bapak-bapak dan Ibu-ibu warga BJT dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Geraha Mini RT 3 BJT dalam mengundang kami dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala Desa yang Mulya Agung yang saya hormati, saya selaku pengurus RW 12 sekaligus mewakili Ketua Panitia Penyelenggara launching Posyandu Anggrek 15 BJT akan menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 yang lalu, kami waktu itu Pak Hanes bersama saya bersama Pak Titis menghadap Pak Kades melaporkan tentang keinginan kami untuk mendirikan posyandu di BJT ini, di mana yang selama ini belum ada posyandunya Pak Kades. Dan oleh Pak Kades diberikan arahan-arahan yang panjang lebar, yang cukup jelas bersama Ibu Ketua PKK dan juga Ibu Bidan Desa. Dan oleh Pak Hanes beserta timnya langsung gercep dan gaspol mempersiapkan segala sesuatu persiapannya sehingga tepat pada hari ini 56 hari sejak itu, 4 hari kurang 2 bulan tepatnya. Alhamdulillah pada hari ini terbentuk Posyandu Anggrek 15 yang insya Allah sebentar lagi akan Bapak resmikan. Kami laporkan juga Pak Kades bahwa calon pengguna Posyandu Anggrek 15 BJT sesuai dengan pendataan per bulan Januari 26 adalah sebagai berikut. Jumlah KK 254, jumlah jiwa 415, jumlah balita 33, jumlah remaja 74, jumlah pus atau WUS itu pasangan wanita subur, WUS itu wanita usia subur, jumlahnya 43. Jumlah ibu hamil saat pendataan nihil. Tidak tahu kalau sekarang mungkin ada ya. Ya. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan pada Ketua RT 7, RW 7, Trogomas, bahwa Pak Suparman mungkin dalam perjalanan menjanji rawuh bahwa Posyandu Anggrek 15 ini nantinya tidak melayani warga perumahan BJT yang RT 1, 2, 3 saja, tapi nantinya bisa mengakomodir warga dari RT 7, RW 7 Trogomas juga. Karena saya informasikan pada Pak Kades bahwa selama ini tempat posyandunya ada di seberang jalan Pak, agak jauh ke Teknik Landung Sari menyeberang, sehingga dengan
lalu lintas yang begitu padat, dan kita sepuh-sepuh ini kalau nyebrang itu tidak bisa lari. Tentunya nanti bisa diakomodir di Posyandu Anggrek 15 PCT ini. Dan tentunya nanti teknis pelaksanaannya bisa langsung berhubungan dengan Ketua Posyandu Anggrek 15. Untuk pelaksanaan pelayanan Posyandu Anggrek 15 dilaksanakan pada hari Kamis pekan ketiga setiap bulan jam 8 sampai dengan selesai. Ya, diharapkan selesai sebelum sholat zuhur. Harapan kami semoga dengan berdirinya Posyandu Anggrek 15 PCT ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh warga PCT, utamanya warga yang lansia dan balita. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada, yang pertama saya sampaikan terima kasih pada Pak Hanes, Ketua RT 3 PCT beserta timnya atas ide, gagasan dan upaya kerja kerasnya sehingga pembentukan Posyandu Anggrek 15 PCT dapat terwujud. Atas semuanya itu semoga mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para ketua RT 1, R2, R2 beserta pengurusnya atas bantuan dan dukungan dalam pembentukan Posyandu Anggrek 15 PCT ini. Kepada Ketua dan seluruh kader Posyandu Anggrek 15 PCT, saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga semuanya berjalan lancar dan sukses, dapat memberikan manfaat yang besar kepada seluruh warga PCT. Akhirnya saya selaku pengurus RW 12 dan sekaligus mewakili Ketua Panitia Penyelenggara Launching Posyandu Anggrek 15 PCT menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu-Ibu. Demikian laporan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Siono. Hingga acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Desa Mulyo Agung yang dilanjutkan dengan peresmian selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Mulyo Agung yang dilanjutkan dengan peresmian Posyandu Anggrek 15. Kepada Bapak Suheri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya, juga salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu salam rasulillah. Yang saya hormati, yang saya banggakan ini Pak RW ini Pak Suryono ini dulu dengan saya mulai jadi KPPS Pak ya. Kenal dengan saya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua BPD yang dalam hal ini menyempatkan diri bisa hadir di PCT ini, juga Bapak-Bapak RT yang hebat-hebat ini. Mungkin inilah awal dari bagaimana kita mengawali dalam dunia kesehatan ini untuk warganya, sangat peduli sekali. Juga tak lupa dari Puskesmas, ada Bu Dokter, ada Bu Bidan, Bu Perawat, juga yang saya hormati dan saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mulyo Agung, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi ini menjelang siang ini ya. Saya tidak banyak yang mau saya sampaikan. Ini terkait Posyandu. Posyandu
sedikit saya menyinggung tentang posyandu itu apa sih isinya posyandu itu. Posyandu adalah pos pelayanan terpadu. Tapi identik kan Pak, posyandu itu nimbang bayi kan seperti itu aja. Tapi posyandu terpadu Pak. Ada lansia, ada remaja, ada posyandu remaja kan, PKR, PKL ini lansia Pak. Jadi bina keluarga lansia. Jadi kalau posyandunya 1 bulan sekali itu bisa menyakup balitanya hadir, yang mau periksa remajanya. Remaja ini juga penting Pak, calon pengantin, ada pengarahan, ada apa yang diperlukan untuk menuju jenjang calon pengantin ini, ada jenjang-jenjangnya di puskesmas ini, di kesehatan ini. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu lansia. Nah ini kalau kreatif Pak, ada posyandu itu yang lansia itu disendirikan. Jadi karena tidak waktunya itu tidak bisa bersamaan, karena waktu lansia paling banyak Pak. Jadi ada yang dibarengi dengan senam lansia, ada nanti ini beliaunya ini pakar lansia. Jadi Pak Musanto ini juga ketua gerontologi Kabupaten Malang. Jadi ketua lansia yang ngurusi lansia Kabupaten Malang ini ya beliaunya ini. Nah, itu berkolaborasi dengan posyandu itu bagaimana kan? Seperti itu. Dengan semua cakupan dari balita sampai lansia ini pemerintah berusaha untuk memfasilitasi kesehatannya seperti itu. Jadi posyandu ini sebenarnya ada 2 program, namanya sub BPKBD, ada kadernya. Ini kedinasannya itu ikut di PLKB. Terus ada posyandu ini, kader-kadernya ini sebenarnya di bawah naungan Puskesmas. Jadi posyandu sebenarnya dari dulu itu programnya Puskesmas, tapi bagaimana dikolaborasikan dengan desa. Makanya di posyandu baik di sub BPKBD ini sebenarnya ada insentif Pak. Nah, insentif ini bukan dari desa, tapi dari dana hibah kabupaten yang melewati Puskesmas. Nah, ini karena kadernya ini sebenarnya naungannya Puskesmas, tapi desa dalam pelaksanaan dan kegiatannya sangat mendukung. Jadi garis benang merahnya di situ. Bahkan dulu ya mohon maaf ya, kados Bumi Asri dulu Pak Siono di Bumi Asri banyak kesenjangan di sana. Jadi kata-kata image-nya itu wih wong perumahan wangel seperti itu. Ternyata di tangan beliau ya tidak. Sekarang di VCT juga guyub rukun seperti ini sangat luar biasa. Artinya posyandu ini saya contoh di Bumi Asri, kadernya hanya 7 yang dapat insentif, tapi yang daftar kader itu sampai 10 kader sekarang. Nah ini 10 kader ini ya kita berusaha bersama Puskesmas ini mengajukan insentifnya sudah 2 tahun tapi tidak keluar Pak. Jadi yang diberikan insentif itu 7, tapi berhubung ada 10 kader yang mungkin dikelola di situ seperti itu, untuk kerukunannya seperti di situ. Jadi setiap tahun ini desa juga mengajukan untuk tambahan kader-kader ini, termasuk di BCT ini ada kader berarti 6 kader ya. Hebatnya lagi di sini ada bapak-bapak yang mau jadi kader kesehatan, kader posyandu. Di Mulyagung hanya 1 Pak, kader posyandu yang bapak-bapak di Villa Sengkaling. Jadi kalau kumpul ibu-ibu ya bapak sendiri seperti itu. Tapi di sini ada temannya, nanti mungkin bisa bapak-bapak juga bergabung di posyandu ini. Posyandu ini sekarang itu bukan berganti nama, tapi ada program namanya ILP, Integrasi Pelayanan Prima. Integrasi ini ya sama Pak, sebenarnya posyandu juga kan terintegrasi Pak, seperti itu. Jadi sama-sama
namanya ganti ILP kan seperti itu. Tapi sudah melekat di Posyandu, jadi ya namanya ya Posyandu. Posyandu Anggrek 15. Tapi programnya sekarang yang terbaru ini ada ILP. ILP ini menyangkup semuanya, Pak. Tidak hanya kesehatan periksa-meriksa timbang-menimbang tidak, Pak. Tapi ILP ini, kawasan ini ada pertama itu pemetaan. Dipetakan seperti Pak Pak RW tadi yang menyampaikan tadi, dipetakan usia, terus wilayahnya, terus identifikasi permasalahannya apa kan seperti itu. Apakah sampahnya, apakah lingkungannya, air bersih, air saluran air limbahnya bagaimana. Nah ini terintegrasi, Pak. Jadi keterlibatan Pak RT, tokoh masyarakat dan lembaga yang lainnya terintegrasi situ. Dan tugasnya ILP dan Posyandu ini memetakan dan permasalahan dilaporkan ke Pak RW kan seperti itu. Oh Pak, di sana ada saluran buntu. Itu sekarang menjadi tugasnya Posyandu juga kan seperti itu. Nah, terus begitu dilaporkan pemetaan, terus cara penanganannya bagaimana, solusinya bagaimana, nah seperti itu. Nah, itulah yang namanya ILP sekarang ini, Pak. Kalau dulu ya memang bilang Posyandu ini kayak nimbang bayi gitu toh, Pak. Nah, itu. Dan sekarang menyangkut semua lapisan masyarakat dari balita, baduta, remaja, lansia. Nah, itulah mungkin sekilas tentang bagaimana kita mewujudkan kesehatan di pelayanan kesehatan di warga kita, minimal seperti itu. Kita bukan tenaga kesehatan yang asli, tapi minimal kita tahu warga kita sakit, harus kemana, harus berbuat apa kan seperti itu. Itu yang utama di situ. Kita bukan dibekali tenaga kesehatan yang mumpuni, bukan ahlinya, tapi kita adalah tanggap gitu. Tanggap. Posyandu Anggrek 15 boleh, Pak, membuat inovasi apa Posyandu Smart atau apa pun begitu. Nah, artinya bagaimana caranya tingkat kedatangan ke Posyandu itu bagus. Seperti di Jetis, setiap kedatangan anaknya dikasih balon, kasih apa. Jadi begitu pulang anaknya nangis kok. Akhirnya ikut, dapat dari Posyandu, akhirnya anaknya mau kan seperti itu. Nah, ini sangat sulit, Pak. Di Mulyagung itu kesulitan tingkat kedatangan ini sangat kurang, Pak. Kurang artinya bukan tenaganya tidak mumpuni, tidak. Nah, karena SDM masyarakat Mulyagung itu sudah tinggi, Pak. Jadi tidak ke Posyandu tapi punya dokter pribadi. Terus dokter banyak yang di sebelah rumah. Ini di Mulyagung ini banyak dokter, Pak. Dan menerima BPJS dan gratis. Jadi kita tidak berusaha memang di tingkat bawah ini tingkat kedatangannya yang bisa periksa di Posyandu ini bagaimana, tapi hanya pencegahan, Pak. Tapi itu pengobatan ya monggo ke dokter seperti itu. Puskesmas dekat, di Dermo ada puskesmas pembantu. Jadi kayaknya memang Posyandu ini menjadi tantangan, Pak, bagi Desa Mulyagung. Di saat itu daftar masyarakatnya tinggi, tapi tingkat kedatangan ke Posyandu itu rendah. Tapi saya kembalikan lagi bahwa ada alasan yang masuk akal kan betul. Karena Desa Mulyagung ini paling tidak sudah terjamin kesehatannya. Yang masuk BPJS itu hampir semuanya Pak tercover oleh BPJS ini. Karena kerjanya, tempat kerja, mungkin ada saudara yang anggota keluarga yang sakit, mau gak mau satu keluarga sadar untuk ikut BPJS. Ini hampir 80% Pak di Mulyagung ini tercover oleh BPJS. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan awal ini pagi hari ini membuat manfaat bagi warga kita yang terutama khususnya di BCT. Dan kedua, awal yang baik ini mudah-mudahan ini menjadi diridhoi Allah sebagai ibadah buat kita semuanya. Itu saja dari saya. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Suheri. Selanjutnya, peresmian Posyandu Anggrek 15 dengan penyerahan secara simbolik papan nama Posyandu Anggrek 15 dari Bapak Suheri kepada Ketua Posyandu Anggrek 15 Ibu Eni Purwanti. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Nun sewu sekedar ada tambahan dari Pak BPD, Ketua BPD. Mudah-mudahan bukan lomba pidato ya. Terlalu serius. Intinya terlalu serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Pak Sri, lama ya Pak ya, mulai 2015 ya kita sering ketemu. Pak RT BCT yang luar biasa ini, Pak Broto, sahabat saya juga, ibu-ibu yang masih cantik-cantik dari Puskesmas. Saya mencoba mengambil jalan tengah Posyandu ini mau kemana gitu ya. Kayaknya di sini kan ada dua elemen besar Posyandu itu, antara balita dan lansia. Tadi udah disampaikan, kebetulan saya di Kabupaten Malang juga sebagai ketua lansianya Kabupaten Malang lah gitu. Nah, saya ingin menjembatani Posyandu lansia ini, balita dan lansia ini arahnya apa sih? Itu yang kadang-kadang kita lupa untuk memaknai. Posyandu balita ini memang bagaimana kita menciptakan generasi ke depan yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. Sensus di tahun 2000 itu memberikan data bahwa usia harapan hidup nanti anak-anak yang lahir di tahun 2000 itu akan mencapai rata-rata di 74,6 tahun yang lahir di tahun 2000. Sementara yang lahir sebelumnya, kalau sampai hari ini sudah ada yang mendapat kepala 7, itu bonusnya luar biasa. Berarti itu bonus. Jadi ibu-ibu harus, bapak-bapak juga harus berpikir kalau kita yang terlahir di bawah tahun 2000, usianya sudah kepala 7, itu luar biasa bonusnya. Negara dalam hal ini di Kabupaten Malang, kita punya perda tentang lanjut usia, itu perda nomor 15 tahun 2000, nomor 10 2015 tentang lanjut usia. Di mana di situ sebetulnya menggambarkan kepada kita populasi lansia itu makin kesini bukan makin berkurang tapi makin tambah. Kabupaten Malang di 2023 kemarin itu rata-rata populasi lansianya sekabupaten adalah 11%, Pak. Jadi setiap 100 orang itu 11%-nya 11 orang adalah orang-orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Pertanyaan berikutnya, lansia ini diawet-awet ya, supaya umurnya panjang itu ya. Nanti akan banyak problem sosial yang muncul, nanti bebannya juga antara lain di puskesmas kalau para lansia itu tidak bisa menata dirinya sendiri, tidak bisa menjaga kesehatannya sendiri, akhirnya menjadi beban sosial, beban keluarga, loro-loroan dan macam-macam. Nah, Posyandu lansia ini harapannya mengumpulkan lansia itu supaya memberikan stimulus ya, bagaimana menjaga dirinya secara psikologi maupun secara fisik. Kalau fisik nanti urusannya puskesmas, secara psikologi nanti mungkin urusannya lembaga-lembaga lain atau dinas sosial dalam hal ini. Nah, kami bermain di bidang psikologinya, yang namanya ilmunya menurut Pak Broto itu ilmunya gerontologi ya, ilmu tentang masalah lanjut usia, masalahnya bukan kesehatannya. Salah satu aspek bagaimana menjaga lansia tetap sehat itu harus selalu beraktivitas Bapak Ibu, harus sering berkegiatan, jangan pernah diam di rumah ya, jangan mikir wah kok ditontok putuku tuwek sik tidak. Masing-masing individu bisa mengukur dirinya sendiri, mau diam di rumah atau mau bergerak keluar. Pilihan itu memang tidak mudah, tapi percayalah, ketika otak kita selalu berpikir bekerja, berkreasi, penundaan demensia, menunda kepikunan itu akan terbantu. Kelemahan lansia kita ini ketika kita sudah mulai pikun, sel otak mulai sudah tidak berregeneratif lagi, mulai tumpul, apa yang sudah pernah dilakukan merasa belum, ini membuat kebingungan di keluarga. Oleh karena itu biasakan diri kita beraktivitas, berpikir keras gitu ya, sesuai dengan kemampuan, jangan sampai terlalu terbebani. Karena begini, saya pernah mendebat pendapat salah satu pakar dikatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
kan gitu ya, mensana incorpore sano, katanya gitu ya, bahasa Maduranya gitu saja. Saya bilang di Sumber Porong itu banyak loh yang tubuhnya sehat tapi jiwanya nggak sehat. Betul Ibu. Jadi kayaknya yang justru penting itu disehatkan jiwanya dulu. Ketika jiwa sehat, tubuh itu mengikuti. Saya yakin itu. Contoh ketika kita berpuasa, niat kita berpuasa, lapar itu hilang Bu. Karena pikiran kita, pribadi kita, psikologi kita fokus untuk berpuasa. Begitu juga menjadi lansia, fokus bahwa dia merasa masih sehat, merasa masih mampu. Ketika dia pikirannya seperti itu, positif berpikir tentang itu, apapun yang akan dia kerjakan, ya, mudah saja. Sehingga nggak ada yang lupa dan macam-macam. Jadi saya ingin menegaskan bahwa balita itu adalah bagaimana menciptakan generasi ke depan menuju Indonesia emas makin berkualitas. Sementara lansia ini dijaga status kesehatannya supaya tidak menjadi beban lingkungan, beban pemerintah, beban sosial, beban keluarga. Ujung-ujungnya BPJS bendol itu, takkannya tak perlu loro bolak-balik periksa. Banyak kecenderungan lansia itu loro titik ngalem mesti BPJS dipakai, mentang-mentang gratis. Padahal sebetulnya ketergantungan kita selalu memeriksakan diri itu justru membuat rapuh jiwa kita, rumongso loro terus Bu, nggak merasa sehat. Karena rata-rata penyakit lansia itu adalah penyakit metabolisme, bukan virus, bukan apa, bukan bakteri. Jadi karena metabolisme itu karena kekhawatiran dirinya menjadi tidak nyaman, akhirnya ya gopok gitu. Jadi itu yang ingin saya katakan. Kalau tadi Pak Kades mengatakan, Pak Sri tadi mengatakan bahwa nanti Posyandu ini ada gabungan juga di luar outsider wilayah RW, ya nggak apa-apa. Tapi sebagai warga desa menjadi tanggung jawab Pak Kades dalam hal PNT-nya. Jangan sampai yang di luar nanti ikut-ikutan dapat PNT, nanti di pemerintahan desa yang agak susah. Mungkin itu yang ingin saya ingatkan. Kebetulan kemudian kalau ada yang tanya mungkin, Pak Santo, apa sih kegiatan di lansia dalam skala tingkat kabupaten? Kami sederhana Bapak Ibu, sekaligus ini mendeklar, berharap juga dari BCK akan bisa ikut. Setiap 3 bulan sekali, lansia Kabupaten Malang itu ada namanya senam lansia massal itu. Setiap 3 bulan sekali, dan itu pindah-pindah tempat. Terakhir kemarin, minggu kemarin tanggal 18 Januari kemarin di Wagir. Ya kebetulan karena hujan mungkin pesertanya tidak terlalu banyak, sekitar 2.500 orang. Ya karena rata-rata kami kalau mengumpulkan orang tuh 3.000-4.000 orang sekabupaten. Senamnya nggak sepiro Ibu, tapi kumpul-kumpulnya itu membuat lansia itu sehat, ketemu teman-temannya sekabupaten. Kemudian setelah itu podong bontotan gitu lah di pinggir lapangan, rekreasi tipis-tipis. Kalau yang mau tebel-tebel ke tempat rekreasi. Itu salah satu upaya kami untuk menyehatkan psikologi kejiwaan para lansia. Ayo kumpul bareng, jangan di rumah. Bahkan sekarang menjadi tren, mbah-mbah yang ada di daerah-daerah selatan itu alasan senam supaya sengaja Bu, pamit ke putunya gitu. Oh dituntun, tak apa aku disini gowo, ada macam-macam. Ini positif gitu loh, menjaga orang secara kejiwaan itu jauh lebih sehat, lebih tegar menghadapi umur karena duit katanya kayak gitu Pak, ya. Jadi ya sudah dilakonnya kayak gitu. Tapi bagaimana menjalankan itu dengan kebahagiaan. Insya Allah dengan bahagia itu jauh dari sengsara, jauh dari penyakit. Itu mungkin jadi harapan kami Posyandu Anggrek 15 ini benar-benar dapat mewadahi mulai dari bayi yang baru lahir sampai mau ending lah katakan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semangat. Posyandu Lansia Posyandu Anggrek 15 kami harapkan menjadi salah satu suar terbaik di Desa Miyagung. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Musanto, menginspirasi sekali buat kita para lansia. Semoga lansia di DCT terutama ke depan menjadi lansia yang sehat, lansia yang berkualitas, tidak merepotkan keluarga dan negara tentunya. Baik, selanjutnya sesuai dengan acara selanjutnya, peresmian
Posyandu Anggrek 15 dengan penyerahan banner papan nama dari Bapak Kepala Desa kepada Ibu Ketua Anggrek 15, Ibu Eni, kami persilakan. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya biar acara ini lebih meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Posyandu Anggrek 15 resmi dibuka pagi ini. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Bukades itu aja Bukades. Monggo Pinara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui. Sebelum acara ditutup, agar langkah kita senantiasa mendapat ridho dan bimbingannya, marilah kita tundukkan hati dan kepala untuk mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Gunaryo. Pada Pak Gun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan akan kami pimpin secara Islam. Bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa dan kesalahan dari ibu bapak kami, serta tunjukkanlah dan bimbinglah kami ke jalan yang benar. Ya Allah, sayangilah ibu bapak kami sebagaimana beliau menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, Tuhan yang maha penyembuh segala penyakit. Apabila di antara kami dan keluarga kami ada yang sakit, sembuhkanlah, sembuh yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Allahumma yassir lana umuruna wa la tu'assir alaina. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada semua urusan kami,
terutama urusan kegiatan pembukaan posyandu ini. Ya Allah, limpahkanlah berkah dan karunia-Mu pada acara kesempatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami pada tugas medis agar bisa bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, serta catatlah kegiatan mereka sebagai amal soleh yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gunaryo. Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan. Kehadiran Bapak dan Ibu telah menjadikan acara ini lebih bermakna dan lebih berkesan. Selanjutnya saya tutup dengan pantun lagi ya. Nanti bantu bilang cakep ya Pak. Belum. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makannya bareng sang kekasih. Cakep. Cukup sekian kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk tamu undangan bisa meninjau pelaksanaan. Untuk Bapak Ibu yang belum dapat kitir, mohon ditunggu nggih ngantri. Dan mohon bersabar karena kita baru launching, mungkin banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah dapat nanti ke penimbangan.
Enggak, sekolah pinteran nih. 29 cuma mana? Udah 9 ya? Berapa Bu Indah? Pak Doni mau timbang Pak. Timbang.